Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hari Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Pak Jumedi dan Bu Lisbeth sebelumnya. Minggu ketiga ini Ibu akan menjelaskan tentang akar bilangan. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengenal apa itu akar bilangan dan mengoperasikan akar bilangan. Nah, jadi di sini untuk pertama kali tentang akar bilangan. Jadi sebelum masuk ke operasinya, kalian harus paham dulu pengertian dari akar bilangan. Nah, jadi di sini pengertian dari akar bilangan itu sendiri sudah Ibu siapkan. Nah, jadi mencari nilai akar N dari bilangan A pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Nah, dengan demikian, akar kuadrat dari suatu bilangan merupakan operasi kebalikan dari kuadrat suatu bilangan. Kita masuk ke contoh agar bisa lebih dipahami. Ibu buat di sini contohnya 3 kuadrat. 3 kuadrat itu artinya kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Gitu ya. Jadi dalam rumus itu biasanya dituliskan seperti ini. Akar 2 itu ditulis dengan A saja. Nah, jadi di sini ditulis dengan akar A saja. Jadi di sini tidak perlu dituliskan lagi karena ini artinya sudah akar 2 dari A. Ya, jadi dalam penulisannya seperti itu. Nah, atau bisa juga Ibu buat seperti ini. A akar N itu ditulis dengan akar A, di mana N itu 2, kemudian A itu suatu bilangan, maka penulisannya tetap dengan akar A. Jadi walaupun tidak dituliskan di sini 2, ini artinya akar 2 dari A. Gitu ya. Nah, untuk penyebutan dari contoh soal yang Ibu buat ini itu adalah 3 kuadrat dari 9. Nah, si 9 akar kuadrat dari 3. Nah, gitu dia. Jadi kebalikan, kan tadi dia bilang di sini operasi kebalikan. Nah, jadi si 3 kuadrat dari 9, si 9 akar kuadrat dari 3. Nah, itu dia. Kemudian untuk akar kuadrat, ya, untuk akar kuadrat dari bilangan positif adalah bilangan positif ya. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi misalnya seperti ini. Akar 25. Akar 25 itu kan bisa saja min 5 kali min 5, bisa saja 5 kali 5. Kan gitu. Tetapi di sini sudah ada ketentuan untuk akar kuadrat dari bilangan positif ya harus bilangan positif gitu. Jadi akar 25 ya 5. Meskipun min kali min kan positif ya. Nah, jadi tidak bisa karena sini sudah ketentuan. Nah, kalau seandainya min akar 25. Nah, ini baru menggunakan min. Nah, si minnya tetap akar dari 25 kan 5.
jadi min 5. Nah, disinilah untuk membedakan kalau di depannya min bagaimana. Maka dibuatlah ketentuan untuk akar kuadrat dari bilangan positif adalah bilangan positif. Gitu ya. Jadi jelas ya, yang akar 25 dia harus positif hasilnya. Gitu. Oke, masih tentang pengertian akar bilangan. Nah, di sini ada ketentuan hasil dari akar D dengan ketentuan B lebih besar sama dengan 0 adalah bilangan positif atau 0. Nah, kemudian jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai dari akar N dari B sama dengan A. Nah, untuk lebih memahaminya agar lebih paham, kita masuk ke contoh. Contohnya ibu buat 4 dipangkatkan dengan 2 ya, jadi jawabannya kan 16. Artinya di sini 4 itu adalah A, kemudian 2 adalah N, 16 adalah B. Maka bisa kita rubah menjadi bentuk akar. B-nya di dalam, B-nya kan 16 ya. Kemudian 2-nya di dekat akar, maka A-nya sama dengan 4. Itu artinya. Nah, seperti yang penjelasan sebelumnya, kalau dia akar 2 tidak perlu dituliskan lagi. Jadi langsung aja akar 16 sama dengan 4. Kemudian contoh lagi untuk ibu buat di sini akar dari negatif min 64. Itu contohnya. Di sini akar 3 ya. Kalau akar 3 dari negatif 64 itu sama dengan min 4. Karena min 4 dikali min 4 dikali min 4 sama dengan berapa? 64. Negatifnya tetap ya, karena 3 kali pengalian. Negatif kali negatif positif, dikalikan negatif negatif. Jadi akar 3 dari negatif 64 sama dengan min 4. Gitu. Oke, setelah tadi pengertian, kita masuk ke hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Nah, jadi di sini ada ketentuannya. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Atau di dalam kurung akar N dari A kemudian pangkat M sama dengan A pangkat M per N dengan N-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh agar lebih paham. Kalau di sini ibu buat A akar A, artinya di sini kan pangkat 1. Kemudian di sini 2. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Nah, kemudian kalau ibu buat di sini A kuadrat, kemudian di sini akar 3. Akar 3 dari A kuadrat, maka menjadi A pangkat 2 per 3. Gitu. Kemudian kita masuk ke contoh bilangan. Misalnya ibu buat akar 4 dari 8B pangkat 4. Oke, akar 4 dari 8B pangkat 4. Nah, jadi ini sama dengan seperti ini. Kita lihat dulu. Akar 4, 8 ini sama dengan pangkat berapa? Kita bisa ubah ke bilangan berpangkat. Berarti 2 pangkat 3. Kemudian B-nya ini tetap pangkat 4 kan? Sudah kita selesaikan. Berarti kita buat dalam bentuk pangkat pecahan. 2 pangkat 3 per 4 kan gitu ya, dikali dengan B pangkat 4 per 4 kan begitu. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 per 4 dikali dengan B. Kenapa hilang 4 per 4 nya? Karena 4 per 4 itu kan 1.
B pangkat 1 kan B. Jadi ibu tuliskan di sini B aja. Maka hasilnya 2 pangkat 3/4 B. Boleh dibaca seperti itu. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi akar bilangan. Nah, pertama kali yaitu penyederhanaan akar bilangan irasional. Nah, di sini dikatakan pada akar bilangan akar n dari A, jika A difaktorkan menjadi akar n dari P kali Q dengan P atau Q merupakan bilangan pangkat n, maka akar n dari A dapat disederhanakan. Nah, agar lebih paham dengan penjelasan ini, kita masuk ke contohnya. Contohnya ibu buat akar 50. Nah, si akar 50 ini 50-nya adalah A. Di sini n-nya 2, tetapi tidak ibu tuliskan. Kita akan merubah si 50 ini menjadi P kali Q. Nah, maka kita buatlah salah satunya adalah bilangan pangkat n. Bagaimana cara membuat bilangan pangkat n? Di sini kan n-nya 2. Berarti yang bisa dipangkatkan dengan 2. Kita buatlah si akar 25 dikali dengan 2. Kenapa ibu buat 25? Karena akar dari 25 itu kan 5. 5 dipangkatkan dengan 2 atau dipangkatkan dengan n, hasilnya 25. N-nya itu kan tadi 2 gitu. Jadi dari sini si 25 itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, kuadrat dari siapa dia? Dia kuadrat dari si 5. Nah, si 2 merupakan bilangan irasional. Kenapa si 2 merupakan bilangan irasional? Karena si akar 2 ini apabila dicari hasilnya itu 1, sekian yang tak terhingga banyaknya di belakang koma. Jadi 2 ini merupakan bilangan irasional. Si 25 merupakan bilangan kuadrat. Gitu. Nah, untuk contoh lagi, ibu buat misalnya akar 3 dari 48. Misalnya gitu. Nah, di sini ibu buat akar 3 dari 48 artinya bilangan yang bisa dipangkatkan sebanyak 3. Nah, berapa? Kita coba dengan 8 dikali dengan 6. 8 kali 6 kan 48. 8 ini bisa nggak jadi akar 3? Akar bilangan pangkat 3. Bisa ya? Nah, jadi si 2. Kan gitu kan? 8 ini bisa jadi 2 pangkat 3. Hasilnya 8. 8 kali 6 sama dengan 48. Jadi 8 di sini merupakan bilangan pangkat 3 kan gitu. Nah, kemudian 6-nya merupakan bilangan irasional. Ibu rasa sudah bisa difahami lah ya, sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, perkalian dan pembagian akar bilangan. Nah, di sini berlaku untuk perkalian dan pembagiannya. Dikatakan jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku yang 4 ini. Nah, bisa dilihat dengan ketentuan A dan B-nya lebih besar sama dengan 0. Kita masuk contoh, Ibu buat biar lebih paham. Contohnya, di sini Ibu buat contohnya, kita buat akar 9 dikali dengan akar 16. Nah, kalau ini kita langsung tidak menggunakan tidak menggunakan sifat yang keempat ini bisa langsung kita cari. Akar 9 berapa? 3. Akar 16 berapa? 4. Berarti 3 kali 4 berapa? 12, kan gitu. Sekarang kita mau menggunakan keempat sifat ini. Nah, apakah benar hasilnya sama jika soalnya akar 9 kali 16, akar 16? Kita buatlah akar 9 dikali akar 16. Maka ini menjadi
Akar 9 kali 16, satu akar kan? Berapa 9 dikalikan dengan 16? 100. Berapa di sini? Atau gini, kita buat. Jadi 9 itu menjadi 3 kuadrat kan gitu. 16 itu menjadi 4 kuadrat. Nah, kemudian kita rubah menjadi pangkat. Di sini kan 2. Berarti 3 pangkat 2 per 2. Nah, kemudian dikali dengan 4 pangkat 2 per 2. Berarti 3 pangkat 1 dikali dengan 4 pangkat 1. Maka menjadi 3 kali 4. Jawabannya sama-sama 12. Jadi terbukti. Itu dia. Juga untuk pembagian. Nah, kita masuk contohnya. Akar 240. Nah, dibagi dengan akar 5. Nah, kita di sini ya. Jadi 240 dibagi dengan akar 5 itu kan sama dengan akar dari 48. Kan gitu. Jadi akar 48 ini bisa kita rubah menjadi akar A kali B kan gitu. Nah, jadi berapa akarnya? Berarti 48 itu sama dengan 16 kali 3 ya. Bisa kan? Bilangan pangkatnya si 16. Menjadi 16 itu berapa? Kalau akar 16 4. 4 dikali dengan akar 3. Atau bisa kita buat menjadi 4 akar 3. Gitu ya. Itu dia. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dimengerti. Nanti ada soal, silakan dikerjakan. Kemudian kirim ke Google Classroom masing-masing guru. Itu saja ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.